Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah bahwa dari yang kami hormati kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka konsolidasi BKD, Desa dan pemerintah desa. Semoga pertemuan kita pada hari ini nanti benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua dalam rangka untuk mengawal pertumbuhan dan pengembangan desa, sehingga benar-benar bisa memberikan penataan pendapatan asli desa dan pencatatan kepada masyarakat di desa kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menyambung dan menambah apa yang sudah disampaikan Pak Heri di depan tadi terkait dengan konsolidasi BKD, bahwa benar apa yang sudah disampaikan Bapak Heri, bahwa fakta di lapangan setelah BKD ini menjadi unit usaha desa, kami melihat banyak BKD maupun desa dan pemerintah desa ini belum ada sinergisitas di antara mereka. Jadi lebih singkatnya itu BKD berjalan sebagaimana biasanya. Desa terkesan acuh atau tidak bisa melakukan atau belum melakukan pengendalian terhadap operasional kinerja BKD. Begitu pun pemerintah desa kita melihatnya masih pasif terkait dengan kinerja BKD. Nah, oleh karena itu, karena dalam satu kelembagaan bahwa ini sebagai tujuan bersama, bahwa semua antara BKD, desa dan pemerintah desa ini harus ada sinergisitas kinerja bersama-sama, harus memiliki rencana kerja bersama-sama, rencana keuangan bersama-sama, yang merupakan ijawantah dari visi dan misi yang ada di pemerintah desa, khususnya visi misinya Pak Kades. Begitupun cara khusus visi-misi desa. Baik, kepada yang kami hormati, terkait dengan semuanya beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tentang konsolidasi itu sendiri. Jadi kita mengklasifikasikan, mengkategorikan konsolidasi ini yang harus kita lakukan ada dua. Jadi konsolidasi kelembagaan dan konsolidasi keuangan. Adapun konsolidasi kelembagaan ini terkait dengan memaparkan, menjelaskan dan memastikan, menyampaikan kepada semua stakeholder, semua pelaku yang ada di desa, baik berada pelaku BKD, desa maupun pemerintah desa sendiri, terkait dengan posisi dan kedudukan BKD menjadi unit usaha desa. Sebagai dasar hukum, sejak diterbitkannya peraturan desa tentang transformasi BKD menjadi unit usaha desa, ini menjadi dasar hukum yang sah bahwa BKD sudah menjadi unit usaha desa. Adapun proses transformasi itu sebenarnya sudah diterbitkan sejak tahun 2018. Walaupun faktanya izin BPL, izin BKD dari OJK dicabut pada awal tahun 2019. Oleh karena itu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya manajer pengurus BKD dan desa, bahwa BKD sudah menjadi unit usaha desa sejak diterbitkannya Perdes transformasi tentang BKD menjadi unit usaha desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam posisi dan kedudukannya itu, jadi BKD itu sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, itu adalah bagian dari kelembagaan desa. Tentu kalau sudah menjadi bagian dari kelembagaan desa, maka BKD juga punya hak maupun kewajiban terhadap desa. Setelah dicabut izin usahanya oleh OJK, maka BKD tidak lagi bertanggung jawab kepada OJK. BKD tidak lagi berkirim laporan kepada OJK, tetapi BKD harus bertanggung jawab kepada desa. BKD harus berkirim laporan kepada desa. Kalau misalnya BKD tidak berkirim laporan kepada desa, ya silahkan ditegur. Baik ditegur secara lisan maupun ditegur secara
tertulis, karena itu merupakan kewajiban dari BKD untuk memberikan laporan keuangan maupun laporan kegiatan kepada desa. Kepada yang kami hormati, secara umum kemudian semua termasuk juga BKD yang bertanggung jawab kepada desa, semuanya bertanggung jawab menjaga aset yang dimiliki oleh BKD dan desa sama. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan terkait dengan struktur BKD. Sebagaimana SK surat keputusan kepala desa pada saat transformasi kemarin, maka struktur kepengurusan BKD itu tidak lagi ada komisi 1, komisi 2 ataupun CTU atau kepala operasional, tetapi struktur BKD-nya sudah berubah menjadi ada manajer, sekretaris, bendahara dan karyawan. Adapun karyawan ini adalah CTU yang diakomodir untuk menjadi karyawan di BKD. Itu strukturnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu barangkali kemarin ada pergantian kades yang baru yang belum tahu yang terkait dengan ini, silahkan komunikasi dengan pengurus BKD atau anggota pendamping yang barangkali bisa memberikan informasi terkait dengan struktur pengurusan BKD. Nah, di dalam struktur pengurusan BKD itu juga tertuang tentang hak dan wewenang setiap personalia dalam BKD. Yang lebih khusus akan kita sampaikan terkait dengan bendahara. Jadi ke depan sudah harus ada pergeseran tanggung jawab dari bendahara yang lama BKD kepada bendahara yang baru di usaha BKD, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola dana, memegang rekening, memegang uang sampai dengan melakukan pencatatan setiap tindakan transaksi keuangan adalah bendahara. Tidak bisa dibenarkan yang pegang uang, yang pegang rekening, yang melakukan pencatatan selain bendahara, itu tidak bisa dan tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga terkait dengan regulasi dan tata aturan. Maka setelah menjadi unit usaha desa, tata cara, mekanisme dan prosedur operasional BKD itu sudah harus melakukan penyesuaian dengan tata cara, aturan, regulasi yang ada di desa. Nah, saya masih ingat pada saat transformasi kemarin sudah diterbitkan SOP unit usaha BKD. SOP itu insya Allah sudah dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang ada di desa. Dan oleh karena itu SOP itu yang kemudian harus dihukumi, harus diterjemahkan menjadi regulasi bersama yang menjadi aturan yang harus ditaati dan ditaati oleh semua, termasuk oleh pengurus BKD. Baik itu terkait dengan transaksi kegiatan sampai dengan transaksi keuangan. Bagaimana tata cara pengembangan nasabah, bagaimana tata cara pengelolaan keuangan, berapa besarnya jasa dan bagaimana proses pencatatannya ada di sana semua. Kemudian yang terakhir terkait dengan serah terima ini yang cukup penting. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pelaku di desa, khususnya bum desa, itu enggan untuk terlibat di dalam proses operasional BKD, dalam proses pengendalian dan pengawasan, karena mereka secara formal tidak merasa BKD atau belum merasa BKD menjadi unit usahanya, karena mereka merasa belum menerima. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang kemarin diwanti-wanti sama Pak Heru dan juga tadi disampaikan sama Pak Heri, harus ada serah terima dari BKD kepada desa, kepada desa dan kemudian desa kepada desa. Walaupun ini secara formalitas. Sesungguhnya proses serah terima ini sudah dilakukan pada saat transformasi kemarin. Tetapi tentu kita tahu bahwa pada saat proses transformasi itu banyak masalah, banyak sesuatu yang harus segera diselesaikan karena kita dikejar oleh waktu dan target oleh OJK, sehingga ketika kita harus melakukan proses tahapan itu sebagaimana mestinya yang ada di Perbuk, khawatirnya waktu itu tidak mencukupi, waktunya sudah habis.
Nah, oleh karena itu beberapa tahapan-tahapan itu yang akhirnya itu dilakukan tidak optimal, ya, tidak optimal. Bahkan banyak tahapan yang kemudian diloncati oleh desa. Walaupun tahapan itu diloncati oleh desa dan tidak dilakukan secara optimal, bukan berarti kemudian itu kita biarkan saja, kita tinggalkan saja, tidak. Karena itu tahapan ini menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu yang bisa kita lakukan ya sekarang ya kita melengkapi, ya tambah usulan, karena itu merupakan bagian dari proses yang cukup penting. Tahapan serah terima, walaupun itu secara seremonial atau secara formal, itu tidak dilakukan. Toh notabene sampai dengan beberapa bulan hari ini, banyak bumdes yang tidak merasa memiliki BKD. Bahkan banyak desa itu yang belum ngeh, belum mantap kalau mereka punya BKD. Itu sebenarnya kan persoalan, kalau kita anggap ringan ya ringan, kita anggap sepele ya sepele, tapi faktanya itu berdampak pada psikologi usaha, psikologi ekonomi maupun psikologi sosial pelaku yang ada di desa. Maka kemudian kami dari kabupaten, khususnya dari DPRPD, mencoba menggagas dan mendorong, menginisiasi agar sense of belonging desa terhadap BKD itu benar-benar muncul dan ada. Maka kemudian tahapan serah terima BKD kepada desa dan desa ini harus dilakukan. Nah, bahwa dari yang kami hormati yang juga perlu kita sampaikan. Nah, sebelum tahapan serah terima BKD kepada desa itu dilakukan, beberapa hal juga yang harus dilakukan. Yang harus dilengkapi. Yang pertama terkait dengan verifikasi dan validasi aset. Jadi tentu desa itu misalnya mau menerima, ibarat orang mau menikah itu kan sapa sing dinikahi, lanang apa wedok, omahe ngendi, anake sapa, itu kan harus jelas. Maka begitu pun BKD sebelum diserah terima kan juga harus jelas posisinya. Nah, yang jelas adalah posisi kelembagaan dan posisi keuangan atau posisi aset BKD. Posisi kelembagaan BKD sebelum serah terima, kepala operasionalnya siapa, komisi satunya siapa, komisi duanya siapa, dan JT-nya siapa atau yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan verifikasi dan validasi aset. Sebenarnya BKD itu jumlah asetnya berapa? Ratusan juta atau puluhan juta? Kalau misalnya jumlahnya sampai 300 juta, itu posisi keuangannya, posisi aset itu dalam bentuk apa dan di mana? Misalnya posisi aset BKD, jumlah aset BKD adalah taruhlah 300 juta. 300 juta itu bentuknya apa? Misalnya bentuknya inventaris atau aset, itu inventarisnya berupa apa? Apakah tanah dan bangunan, atau berupa komputer, atau berupa benda yang lain? Benda itu posisinya sekarang ada di mana? Layak atau tidak? Masih layak atau sudah rusak? Kemarin perolehan dengan harga saham berapa? Terus kemudian posisi aset yang lain, aset produktif. Kalau bisa aset produktif ya uang, duit. Uang itu posisinya ada di mana? Di kasnya itu berapa? Di kasnya jumlah kasnya berapa? Yang pegang siapa? Bendahara atau selain bendahara? Terus kemudian posisi rekening, uang di rekening itu jumlahnya ada berapa? Rekeningnya di mana? Spesimennya siapa? Kemudian yang terakhir piutang itu dana yang berputar di masyarakat yang simpan pinjam. Itu piutangnya itu jumlahnya berapa di sana? Yang berputar berapa? Nasabahnya siapa saja di sana? Itu harus jelas. Nah, itu proses verifikasi dan validasi terhadap aset produktif. Kemudian juga dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BKD, baik yang sudah selesai ataupun yang belum selesai atau dalam proses penyelesaian. Baik permasalahan itu yang berasal dari karena usaha, akibat usaha atau kolektivitas, atau permasalahan-permasalahan yang muncul karena persoalan layanan atau pengaturan. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan
penjelasan kepastian sehingga ketika sudah diserah terimakan kepada desa itu jelas dan clear posisi asetnya, jumlah asetnya sekian, posisinya ada di sini, masalahnya ini, yang sudah selesai ini, yang belum selesai ini, kemudian kita mau ngapain, kan begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena apa? Verifikasi, proses verifikasi dan validasi kami mohon itu tidak diloncati lagi, karena itu cukup penting. Ini pengalaman saja. Di Bank Sungai, ini contoh saja. Saya sampaikan ini contoh saja. Di Bank Sungai, kayak itu jumlah aset BKD itu lebih dari 500 juta tertulis dalam laporan. Setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh desa, ditemukan ada penyimpangan sampai dengan 300 juta. Yang melakukan penyimpangan siapa? Pengurus yang lama. Nah, khawatirnya kalau tidak dilakukan verifikasi dan validasi, fakta-fakta yang seperti ini kemudian tersembunyi. Bedos dari Bung Desa, akhirnya Bung Desa yang kena getah, yang kena elek itu Bung Desa. Makanya sebelum dilakukan serah terima, sebaiknya dilakukan proses verifikasi dan validasi dulu. Terus kemudian ini yang sebenarnya cukup memprihatinkan. Wonosari Paku ada Bu dari Wonosari Paku, ada yang datang Pak dari Paku. Pak Kak Bu kasih MD-nya ada Bu Juleka. Tidak ada. Kita prihatin di tingkat kabupaten di Wonosari Paku itu kita masih ingat betul laporan keuangan BKD per Juni 2019 itu terlaporkan kas tertulis 70 juta, di rekening 14 juta dan utangnya 48 juta. Saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi, yang sesungguhnya terjadi faktanya bagaimana. Tetapi yang jelas kita pada bulan Maret 2019 kita ke sana bersama dengan BPMPD dan pemerintah bagian perekonomian pemerintah daerah Pemda. Di sana Pak Kades menyatakan tidak mau mengurus tentang BKD. Informasi yang disampaikan pemerintah desa, BKD sudah habis asetnya, sudah hilang, dihabiskan sama masyarakat, macet semuanya. Habis dan macet di masa sudah habis hilang. Padahal faktanya sebenarnya kalau kita mau logika sebenarnya, misalnya masyarakat itu kredit itu macet, yang macet cuma 48 juta. Yang 70 juta sama 14 juta itu ada di rekening pengurus, itu ada di pengurus semuanya. Yang 70 juta itu di kas, yang 14 juta di rekening itu ada di pengurus semuanya yang harus bertanggung jawab. Tapi begitu, desa tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengurus itu. Kita sudah dorong mati-mati ini sudah. Nah, fakta-fakta yang kemudian ini aset negara yang hilang seperti ini cukup memprihatinkan bagi kita semuanya. Instansi negara, desa yang seharusnya menjadi instansi negara terkecil yang harus mengurus itu, menyelesaikan itu tidak mau. Terus bagaimana? Nah, mudah-mudahan nggak jadi pitapan kubur. Jadi pitapan kubur kadesnya kena, ya kok desa awal gitu. Aset segitu banyak, aset kita milik negara, milik masyarakat yang harus diamankan, yang harus diselamatkan. Nah, ini fakta-fakta yang kita suguhkan, yang perlu kita sampaikan agar ini menjadi pendidikan bagi kita semua, agar menjadi introspeksi dan pengalaman bagi kita semua bahwa itu aset negara yang harus diamankan dan diselamatkan untuk kemanfaatan dan kepentingan masyarakat banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian siapa yang akan melakukan verifikasi dan validasi? Siapa yang akan melakukan verifikasi dan validasi? Yang melakukan verifikasi dan validasi itu ada tim yang dibentuk pada saat musyawarah desa transformasi, sosialisasi transformasi kemarin. Sesungguhnya. Jadi kalau Bapak dan masih ingat di berkas transformasi itu ada SK tentang tim audit. Tim audit itu bisa berasal dari BPD, bisa berasal dari perangkat desa, bisa berasal dari pengurus desa, bisa berasal dari tokoh masyarakat. Itu yang akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap aset yang dimiliki oleh BKD.
SK itu kemudian Bapak Kades lihat bahwa itu sudah tidak sudah tidak capable, tidak sesuai ya, orang-orang yang tidak kompeten dan sebagainya, silakan dilakukan perubahan terkait dengan SK itu. Tapi yang jelas bahwa proses verifikasi dan validasi ini tetap harus dilakukan. Dan jumlah timnya itu 5 orang harus ganjil. Yang tidak boleh masuk dalam tim adalah pengurus BKD yang lama. Itu yang tidak boleh masuk tim. Kemudian dari itu, yang kedua, setelah selesai dari forum ini, nanti desa itu berinisiasi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Kita dari kabupaten nanti siap untuk melatih. Jadi tim verifikasi dan validasi yang akan melakukan verifikasi dan validasi aset yang ada di BKT, nanti kita latih. Ya, kita dari kabupaten siap melatih, tinggal Bapak dan Ibu nanti menyiapkan waktunya saja di sana. Atau nanti coba kita jadwalkan bersama dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang kemarin minta jadwal. Bapak dan Ibu kemudian cukup menyiapkan tim verifikasi dan validasi yang insya Allah itu akan kita laksanakan pada mulai bulan November, bulan depan November. Jadi IST-nya cukup 1 hari selesai. Nah, 1 hari selesai, mereka nanti tim verifikasi dan validasi jumlahnya 5 orang itu kita latih, sehingga setelah kita latih benar-benar mereka bisa melakukan verifikasi dan validasi betul. Jadi kita latih bagaimana cara melakukan verifikasi, cara melakukan validasi, dan berkas-berkas apa atau sumber-sumber informasi apa yang kemudian dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan konsolidasi keuangan. Konsolidasi keuangan. Jadi jumlah aset keuangan atau aset produktif yang ada di BKD ini kan menjadi cukup penting, jadi perhatian bersama uangnya. Jadi kalau misalnya dulu laporan keuangan BKD itu kepada OJK, sekarang ya sebenarnya sejak kemarin itu sudah harus kepada Bu Desa laporan keuangan. Laporan keuangan BKD kalau dulu ya, sampai hari ini kalau dulu itu dibikin triwulanan, ya 3 bulan sekali, karena ini sudah menjadi unit usaha Bu Desa, mau nggak mau sudah melakukan penyesuaian, sudah harus bulanan laporan keuangannya. Jadi BKD harus bikin menyusun laporan keuangan itu, laporan keuangan akhir bulan dan laporan keuangan akhir tahun sama laporan keuangan istimewa. Jadi ada 3 laporan keuangan yang kemudian harus disusun oleh BKD. Laporan keuangan bulanan itu menginformasikan capaian progres kegiatan unit usaha BKD dalam kurun waktu satu bulan, baik itu laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Kemudian kalau laporan tahunan, laporan terbuka akhir tahun menginformasikan jumlah atau hasil kegiatan atau jumlah kegiatan kegiatan sampai dengan progres kegiatan sampai progres keuangan selama 1 tahun. Kalau laporan insidental adalah laporan kegiatan atau laporan keuangan yang diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Pihak-pihak yang berkompeten itu siapa? Pihak-pihak yang berkompeten itu adalah pemerintah desa, Bu Desa ataupun pemerintah daerah. Nah, dalam laporan keuangan, kemudian apa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan? Jadi hampir sama dengan laporan keuangan BKD kemarin, cuma ada beberapa hal yang berbeda. Kalau misalnya di BKD itu laporan keuangan itu ada sekitar 5, 6 sampai 7 lembar. Ada laporan neraca, laporan pengelola, laporan neraca, laporan rugi, kolektibilitas, dan laporan tabungan. Kalau di laporan unit sesuai dengan Bu Desa hampir sama. Jadi laporan keuangan yang ada di sana itu minimal itu menyangkut sebenarnya laporan adalah laporan tentang neraca usaha. Laporan neraca usaha itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan tentang posisi aset atau kekayaan yang dimiliki oleh unit usaha BKD dan posisi modal atau hutang yang dimiliki oleh BKD.
Jadi kalau misalnya BKD itu jumlah asetnya taruhlah 500 juta, ya, aktifannya. Jadi ada pos laporan neraca usaha itu terkait aktifan dan pasifan. Kalau di aktifannya itu tertulis 500 juta jumlah asetnya. Jumlah asetnya itu posisinya ada di mana? Itu bisa dilihat di neracanya. Di rekeningnya ada berapa, di kasnya ada berapa, di piutangnya ada berapa, di daftar aktif atau inventaris ada berapa, di daftar biaya di biaya dibuka ada berapa di sana. Itu semua terekam di sana, tertulis di sana, terinformasikan di sana. Begitupun laporan pasukan juga akan menginformasikan tentang berapa jumlah modal yang ada di BKD, baik modal pertumbuhan maupun modal-modal yang lain. Berapa misalnya BKD punya hutang, berapa kemudian jumlah hutang yang dimiliki oleh BKD dan hutangnya kepada pihak ketiga kemana? Ke siapa? Itu ada di sana, di laporan neraca. Kemudian yang kedua, itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menginformasikan tentang jumlah pendapatan dalam kurun waktu tertentu, misalnya bulan ini dalam 1 bulan dibandingkan dengan jumlah biaya operasional dalam 1 bulan atau dalam waktu tertentu. Maka dapat diketahui kemudian apakah progres laba hasil usaha ini sesuai dengan target atau tidak. Kalau misalnya perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan ini lebih besar dari biaya operasional, defisit sudah. Itu terkait dengan laporan laba. Kemudian yang ketiga terkait dengan laporan perubahan modal, laporan keuangan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal itu laporan keuangan yang menginformasikan tentang perubahan modal. Jadi modal awalnya BKD, modal awalnya berapa, dan modal hasil pertumbuhan hasil usahanya berapa sampai dengan bulan ini, bulan terakhir. Kemudian laba ditahannya berapa, misalnya ada pertumbuhan modal atau modal dari hasil pertumbuhan atau hasil usaha itu akan selalu sesuai dengan laba ditahan. Laba ditahannya berapa dan laba tahun berjalannya berapa, semua ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas yang menginformasikan tentang jumlah keluar masuknya uang kas yang dipegang oleh bendahara. Jumlah uang masuknya. Jadi rekaman-rekaman bahasanya orang kesehatan, rekaman medisnya ada semuanya di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang saya sampaikan, itu SNI, bahasa saya SNI, itu standar, itu sudah standar nasional, standar internasional. Laporan keuangan itu memuat itu. Itu gampang dan mudah dikerjakan karena nanti dibantu teman-teman dengan aplikasi. Jadi teman-teman di tingkatan kabupaten ya, itu sudah menyiapkan aplikasi yang bisa dipakai oleh teman-teman BKD, itu yang cukup mudah. Jadi teman-teman BKD hanya cukup menginput buku bank sama buku kas, itu sudah selesai. Itu sudah langsung nge-link sendiri ke neraca laba, ke laporan neraca usaha, laporan laba rugi, arus kas dan perubahan modal. Sudah nge-link semuanya. Jadi tidak perlu ribet-ribet harus isi secara manual, tidak. Itu. Dan aplikasinya gratis. Kalau Bapak dan Ibu misalnya beli aplikasi keuangan, urusan laporan keuangan, biasanya beli harganya untuk satu kegiatan itu biasanya sampai 3 juta sampai 6 juta untuk satu kegiatan. Kalau misalnya aplikasi untuk 3-4 kali kegiatan itu biasanya sampai 25 juta. Ya mumpung ini masih gratis, ini kan karena teman-teman DPRD dan teman-teman dari kabupaten itu yang kemudian bersedia untuk menyisihkan waktu dan tenaganya untuk teman-teman di desa. Itu terkait dengan laporan keuangan. Nah, cuma laporan keuangan ini mensyaratkan harus ada 2 rekening. Harus ada 2 rekening. Jadi rekening umum sama rekening operasional. Oke, saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait konsolidasi keuangan adalah konsolidasi perencanaan keuangan. Jadi harus ada perencanaan keuangan antara perencanaan keuangan di desa dan perencanaan keuangan yang ada di BKD. Ini harus sinergis, harus sama, harus ketemu, harus saling mendukung, harus saling menopang. Baik perencanaan kegiatan maupun perencanaan
keuangan, khususnya perencanaan keuangan. Nah, Bapak dan Ibu khususnya Bu Desa dan BKD itu sebenarnya wajib, ya, sebenarnya wajib punya perencanaan keuangan. Karena apa? Karena perencanaan keuangan menjadi legal budgeting, dasar hukum bagi setiap personalia yang ada di Bu Desa maupun di BKD dalam melakukan setiap tindakan transaksi keuangan. Jadi kalau tindakan transaksi kegiatan saja tidak sampai pakai uang, itu legal draftingnya cukup, legal drafting aja cukup, pakai Perdes ada, TSP sudah ada. Tapi kalau misalnya sampai transaksi keuangan bayar jumlahnya sekian, itu harus ada dasarnya. Misalnya Bapak dan Ibu ngasih honor, si A Bu Desa honornya 500.000 sampai dengan 1 juta. Dasarnya apa ngasih honor itu? Perhitungan honornya gimana? Nah, harus ada. Nah, legal budgeting perencanaan keuangan itu sebenarnya terkait dengan kayak Bapak dan Ibu misalnya bangun jalan, itu kan punya rapnya. Jadi perencanaan keuangan di Desa itu kayak semacam rap itu yang kemudian bisa menjadi dasar atau legal budgeting bagi setiap pelaku yang ada di BKD maupun Desa melakukan tindakan transaksi keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu dapat dikategorikan ada 3 perencanaan keuangan yang semuanya cukup penting. Yang pertama, perencanaan atau prediksi atau proyeksi hasil usaha pada 1 tahun. Jadi misalnya di tahun 2019 ini itu sudah ada perencanaan yang kemudian menjadi dasar. Perencanaan hasil usaha atau prediksi tentang hasil usaha itu misalnya BKD A, ya BKD Desa A misalnya, itu aset jumlah modalnya 300 juta. Kemudian uang 300 juta itu diputar dengan asumsi tidak ada idle fund sama sekali, tidak ada uang mengendap. Semua uang muter di masyarakat, semua harus muter. Dalam 1 tahun itu mendapatkan hasil usaha 120 juta. Itu menjadi proyeksi hasil usaha. Proyeksi hasil usaha dalam 1 tahun mendapatkan 120 juta itu kemudian menjadi target. Kemudian menjadi target yang harus dipenuhi oleh manajemen unit usaha BKD. Yang ini kemudian menjadi salah satu indikasi capaian progres, capaian kinerja unit usaha BKD. Nah, dari angka 120 juta itu maka kemudian teman-teman bisa memproyeksikan biaya operasional atau jumlah biaya operasional, besaran biaya operasional. Jadi jumlah besaran biaya operasional itu maksimal itu 40% dari hasil usaha atau dari 120 juta. Tidak boleh melebihi itu. Jadi biaya operasional 40% itu yang 5 sampai 30% untuk biaya operasional Desa, yang 30 sampai dengan 35% untuk biaya operasional di unit usaha BKD. Nah, kalau misalnya dari 120 juta aja itu diambil 40%, itu sekitar ada 48 juta. 48 juta ya, kemudian menjadi biaya operasional, biaya bisa untuk honor, ATK, ya, kemudian beli belanja inventaris dan lain sebagainya. Ya. Dari 40 juta itu taruhlah yang 10 juta, itu ada 12 juta, ya, 10% untuk BKD 12 juta, yang selebihnya itu untuk unit usaha BKD yang 30 juta atau 36 juta. Jadi kesannya untuk honor atau biaya operasional Desa lebih kecil dari unit usaha BKD. Iya, itu bukan kesan, memang faktanya seperti itu. Makanya Bu Desa itu unit usahanya jangan cuma 1. Unit usahanya harus puluhan. Kalau unit usahanya cuma 1, ya nggak akan, jangankan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan diri sendiri aja nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 1, makanya harus puluhan. Jadi sama, ya, sinergisitas antara perencanaan usaha, perencanaan kegiatan dan perencanaan keuangan itu juga harus sinergis dengan perencanaan kegiatan. Ini jika pas mumpung ada Pak Kades juga kita sampaikan.
Mengapa unit usaha BKD, unit usaha Bank Desa itu harus banyak? Harus banyak, kenapa? Bapak Kades Bapak Kades tentu punya visi. Salah satu visinya mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat desa misalnya secara ekonomi, secara ekonomi. Ini indikasinya apa? Indikasinya apa? Masyarakat desa dikatakan sejahtera, indikasinya apa? Satu, terpenuhinya kebutuhan pokok, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Kalau ketiga-tiganya ini tidak dibantu oleh pemerintah, taruhlah oleh pemerintah. Kalau masyarakat kita tidak punya uang untuk membeli, mereka juga tidak akan bisa membeli bahan pokok. Kalau daya membeli masyarakat kita itu rendah, mereka juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan itu, walaupun juga dibantu. Oleh karena itu daya beli masyarakat ini yang kemudian harus dijaga. Kenapa pemerintah sekarang, negara kita sekarang itu terus-terusan bikin BLT, bantuan UMKM, bantuan tenaga kerja dan sebagainya. Kayak uang itu dibuang terus, ya, dibuang terus semuanya. Kayak charity itu langsung. Hanya untuk mempertahankan daya beli yang ada di masyarakat, agar daya beli masyarakat itu masih tetap bertahan, sehingga kalau daya beli masyarakat tetap bertahan, semua produk-produk hasil produksi masyarakat bisa laku. Nah, begitupun di desa. Kesejahteraan masyarakat itu diukur itu bisa memenuhi kebutuhan. Kalau masyarakat tidak punya daya beli, mereka juga tidak bisa membeli. Kalau mereka tidak bisa membeli, ya sudah. Bagaimana kemudian masyarakat punya daya beli? Berarti masyarakat harus mendapatkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat bisa meningkat dan bertambah kalau masyarakat punya kerjaan, punya usaha. Kalau pengangguran di masyarakat kita banyak, bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan? Tentu kriminalitas juga akan meningkat. Kemiskinan juga akan bertambah. Maka kemudian dengan banyaknya unit-unit usaha yang dibikin oleh desa itu mampu menyerap tenaga kerja, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau misalnya unit desa itu taruhlah ada 30 sampai 40, taruhlah 30 unit usaha saja, satu unit itu bisa menyerap minimal 3 tenaga kerja. Berapa kemudian masyarakat yang terbantu? Ada 90 tenaga kerja yang terserap oleh desa. 90 orang yang masing-masing orang itu punya keluarga minimal 4. Itu sudah berapa? Ada 360 warga yang terbantu. Itu logikanya ke sana. Maka kemudian pengurus desa itu cara berpikirnya adalah bagaimana melakukan pengembangan kegiatan desa, bagaimana membuat unit-unit usaha yang banyak. Jadi unit usahanya jangan cuma 1-2, harus banyak. Mumpung masih ada dana desa. Kalau dana desa kebingungan Anda. Cari modal agak susah. Nah, informasi saja untuk tahun 2021 itu prioritas penting itu adalah pengembangan kegiatan pengembangan desa. Itu adalah kesempatan Bapak dan Ibu untuk bikin unit usaha yang baik. Itu. Terus kemudian terkait dengan perencanaan keuangan, biaya operasional, arus cash flow. Cash flow perencanaan atau proyeksi cash flow itu adalah perencanaan keuangan itu yang menginformasikan target tahun M itu kira-kira berapa jumlah uang yang masuk dan berapa jumlah uang yang keluar atau jumlah uang yang muter. Itu bisa dilihat dari sana. Jadi profitabilitas kegiatan usaha desa itu sudah bisa dilihat dari sana, dari perencanaan keuangan itu. Apakah perencanaan keuangan itu rasional atau tidak, bisa dilihat di sana. Itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan rekening. Rekening di BKD yang sekarang satu spesimennya. Nanti kalau sudah dilakukan verifikasi dan diserah ke desa, maka sudah harus ada penyesuaian dengan rekening baru. Rekeningnya sudah harus 2.
Tidak satu. Rekening dua yaitu rekening umum dan rekening operasional. Rekening umum adalah rekening keuangan yang berfungsi untuk mengelola uang hasil usaha. Jadi semua modal aset, semua modal dan aset produktif itu semuanya masuk di rekening umum, aset produktif usaha. Semua uang ada di rekening umum. Uang hasil angsuran pokok maupun hasil angsuran jasa bunga ataupun denda ya, atau yang lainnya yang itu hasil usaha semuanya masuk ke rekening umum. Terus kemudian kalau rekening operasional adalah rekening yang berfungsi untuk mengelola dana biaya operasional pengurus, baik pengurus desa maupun pengurus BKD di rekeningnya masing-masing, terutama pengurus BKD. Nah, jadi biaya untuk honor, alat tulis, listrik, transport, rapat, dan lain sebagainya itu tidak lagi ambil dari rekening umum, tapi ambilnya dari rekening operasional. Agar apa? Agar ini memudahkan bagi kita semuanya, terutama pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pengendalian dan pengawasan keuangan, untuk menjamin dan memudahkan agar manajemen keuangan itu bisa tertata dengan sehat. Kemudian agar tidak terjadi tumpang tindih belanja antara rekening umum dan rekening operasional, agar tidak ada double akun, agar semua masih terkendali, belanjanya masih terkendali dengan baik. Itu makanya kemudian harus dibedakan. Yang paling penting untuk mengantisipasi terjadinya dampak sistemik terhadap usaha yang berjalan. Kemudian terkait dengan kas yang perlu saya sampaikan, kas, uang kas itu penting. Kita melihat kas BKD itu jumlahnya sampai dengan puluhan juta, dan itu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai mungkin berbulan-bulan. Kalau jumlah kas sampai dengan puluhan ini, berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, tentu itu tidak sehat. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Makanya kemudian di peraturan kita, kas maksimal yang bisa dipegang oleh bendahara, kas umum, itu maksimal 1 juta. Maksimal 1 juta. Dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, dana tersebut tidak dibelanjakan, harus dikembalikan kepada rekening. Itu kas umum, maksimal 1 juta. Kalau kas operasional maksimal 500.000. Dalam kurun waktu 2 kali 24 jam itu belum dibelanjakan juga harus masuk ke dalam rekening. Karena sebaiknya bendahara itu tidak pegang kas. Bendahara tidak pegang kas sebaiknya. Dia butuh uang bagaimana? Butuh uang ambil di rekening. Harus antri? Tidak. Di rekening di bank itu tidak harus antri teman-teman. Teman-teman bisa langsung lobby kerjasama dengan perbankan terkait untuk minta dikhususkan atau diprioritaskan tidak antri. Sejauh pengalaman yang sudah kita lakukan dulu di BRI, ya, kita lobby dan minta kepada BRI dengan surat permohonan untuk diprioritaskan karena yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang butuh cepat. Dalam BRI itu bersedia, semua perbankan bersedia. Kemarin kita juga sempat ditawari oleh Bank Jatim, Bank Mandiri, itu juga mereka siap. Bahkan mereka siap mengantar. Jadi kalau misalnya diprioritaskan teman-teman di BRI, teman-teman tidak harus ngantri lewat depan, tapi langsung ke belakang, lewat belakang, nanti langsung masuk ke kantor. Slipnya itu sudah disiapkan dari kantor, sudah disiapkan tanda tangannya, tinggal ngambil. Apakah kemudian yang ngambil harus semua orang, spesimen harus ada di semuanya? Tidak harus ada di semuanya, tapi yang jelas semuanya harus tanda tangan. Itu beberapa prioritas yang bisa kita komunikasikan dengan perbankan.
Dan itu mudah dan bisa dilakukan. Itu terkait dengan kas. Kalau kas Jilun Sewu, kalau kasnya lebih dari puluhan juta, taruh sampai dengan puluhan juta, udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah itu nggak sehat. Itu tidak sehat. Makanya harus kalau bisa bendahara itu nol lah, nggak usah pegang uang banyak-banyak. Duit panas kan nggak enak. Duit panas nggak enak. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita ngambil uang, butuh uang dan sebagainya? Ngambil juga dengan cara pengajuan rencana penggunaan dana, dengan LPD, rencana penggunaan dana. Rencana penggunaan dana siapa yang nyusun? Yang nyusun bendahara. Tiap hari kalau misalnya butuh duit, tiap hari harus pencairan, harus mengajukan. Iya. Tiap hari harus mengajukan perencanaan LPD. Jadi LPD itu yang bikin bendahara cair untuk yang menyetujui manajer atau nanti yang mengetahui direktur. Kemudian ya, setelah ngambil lagi bisnisnya, mau ambil lagi mengajukan LPD lagi. Yang LPD yang kemarin dilaporkan dulu. Yang ngambil kemarin dilaporkan dulu. Ya. Kalau ini dilakukan tiap hari, ini menjadi habit dan kebiasaan, sudah terbiasa, tidak ribet. Di awal-awalnya akan kelihatan ribet, ya nggak apa-apa, di awal-awal kelihatan ribet. Tapi kalau sudah dilakukan terus-menerus, itu akan lebih mudah. Nah, persoalannya kemudian kita mendorong untuk melakukan itu tidak gampang dan sulit. Tidak gampang dan sulit. Tantangannya luar biasa, terutama dari pengurus, terutama dari bendahara. Kalau kita positif thinking saja, sejauh dia mau dan bersedia untuk melakukan semacam itu karena itu aturan, berarti itu sehat. Tapi kalau dia bulat-bulat, tidak ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Kalau misalnya bendahara mau ganti spesimen, diajak ganti spesimen, itu bulatnya bukan main, ada sesuatu di sana. Kalau bendahara pegang uang yang banyak dan uang itu diminta ditaruh untuk diri nggak mau, ada sesuatu di sana. Kita semua yang kemudian harus tanggung jawab menyelesaikan, khususnya adalah Bum Desa dan Pak Kades sebagai leader di Bum Desa. Itu. Oke, sementara ini yang bisa kita sampaikan, ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu dari sini. Pas? Oke, enggak. Nah. Di satu sisi BUMDes sendiri kan ada laporan secara berkala 6 bulanan. Oh ya. Apakah itu nanti juga setidaknya kan kondisi keuangan dari BKD itu juga berpengaruh pada laporan keuangan. Berarti idealnya BKD sendiri juga punya laporan 6 bulanan yang dilakukan kepada Iya. Sebenarnya ini yang perlu kita sampaikan. Jadi laporan berkala 6 bulanan dan 1 tahun itu laporan pertanggungjawaban, bukan laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban. Karena apa? Karena itu ikut di laporan pertanggungjawabannya Pak Kades. Sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab, yang harus mempertanggungjawabkan Bum Desa kepada masyarakat itu siapa? Siapa yang harus mempertanggungjawabkan Bum Desa kepada masyarakat itu Pak Kades. Jadi Bum Desa itu bertanggung jawab kepada Pak Kades, kepada penasihat. Yang harus melaporkan di dalam musyawarah desa itu sesungguhnya adalah Pak Kades. Sesungguhnya Pak Kades. Jadi Bum Desa itu laporannya kepada Bapak Kepala Desa. Dan laporan berkala 6 bulanan sama tahunan itu laporan pertanggungjawaban. Bukan laporan keuangan. Ya memang di dalam laporan pertanggungjawaban ada laporan keuangan. Tetapi sesungguhnya laporan keuangan 6 bulanan pada bulan ke-6
itu sudah cukup mewakili karena laporan keuangan itu sifatnya itu kontinu atau sustainability, standar, tidak terputus, sama. Ya, itu terkait dengan laporan. Jadi harusnya kan Pak Kades itu menyampaikan laporan setelah setengah tahunan, ya, semesteran dan akhir tahun. Sama Bung Desa juga itu. Ya, setengah semesteran itu laporannya kepada Pak Kades untuk dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Tapi biasanya yang dilakukan Pak Kades biasanya Pak Kades minta langsung dari Ibu Desa untuk melaporkan. Biasanya sana. Tapi sesungguhnya secara formal laporan Bu Desa kepada Pak Kades. Itu pada penasehat. Nggih, monggo Mas. Nggih. Iya. Iya. SOP-nya apakah bisa disederhanakan? Oke. Yang pertama kami menyampaikan bahwa terkait dengan regulasi, tata cara aturan mekanisme dan prosedur yang ada di BKD, apakah harus mengikuti aturan yang lama atau aturan yang baru? Sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang ada, karena sudah menjadi usaha perusahaan. Toh sampai dengan hari ini saya belum menemukan aturan BKD secara tertulis. Kalau toh saya menemukan itu ada surat edaran dari BRI. Dan itu berlaku umum. Dan ternyata fakta di lapangan BKD yang satu dengan BKD yang lain tidak sama. Ketika saya cari, saya tanya kepada panjang-panjang JTU, aturan tertulisnya JTU dalam proses mekanisme pengelolaan BKD banyak yang tidak bisa menentukan. Maka kemudian terlepas dari itu juga, sebenarnya SOP-nya sudah ada. Itu pada saat proses transformasi kemarin sudah di-SK-kan sama Pak Kadif. Apakah SOP itu sudah bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Silahkan itu disempurnakan. Kalau misalnya tidak sesuai, silahkan disesuaikan. Kalau misalnya kakean, silahkan dikurangi. Misalnya kurang, silahkan ditambahi. Silahkan disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa. Di SOP yang kita susun, memang kita susun sangat tebal di sana. Karena mulai dari prinsip dasar prinsip sampai dengan aturan perguliran mekanisme sasarannya siapa dan bagaimana cara penyelesaian masalah jika tidak terjadi masalah, semuanya kita atur di sana. Kita sampaikan di sana. Kalau misalnya itu dirasa nggak sesuai, ya monggo bisa nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya itu menjadi kewenangan di desa.
tunai desa. Tetapi tetap bahwa SOP itu tetap harus dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa yang kemudian didukung dengan SK Kades. Itu. Oke, ada yang lain? Oke, monggo. Ya. Ya. Oke. Teknis terkait dengan laporan. Ya. Sebenarnya kalau semuanya semua harus taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Hasil usaha semuanya harus masuk ke rekening dulu. Semuanya harus masuk ke rekening dulu. Jadi kalau misalnya ada orang bayar kemudian sebelum masuk rekening sudah harus didistribusikan kepada nasabah, itu sebaiknya dihindari. Kalau dulu BKD itu kan masuknya 1 minggu sekali, mungkin itu bisa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu harus melakukan penyesuaian itu bisa setiap hari. Jadi orang yang itu setiap hari, orang yang bisa setiap hari ada angsuran dan itu semuanya masuk ke rekening. Kalau Bapak dan Ibu, ini misalnya logika, mengapa kita harus pakai masuk rekening semuanya? Uang itu kan banyak, uang itu jumlahnya banyak, dan pihak-pihak yang berkompeten, taruhlah Bapak Kepala Desa, itu punya ruang dan waktu yang terbatas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan. Kalau misalnya uang itu langsung dari nasabah masuk tanpa melalui rekening langsung didistribusikan kepada nasabah yang lain, apakah bisa dipertanggungjawabkan misalnya uang itu sebenarnya hanya fiktif? Bagaimana kalau itu fiktif? Bagaimana kalau itu hanya berupa catatan saja? Ya ini maksudnya pakai asas praduga tak bersalah loh saya pakai asas praduga tak bersalah. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jadi penyimpangan itu dilakukan mulai dengan melakukan pencatatan secara fiktif itu banyak dilakukan oleh pengurus keuangan. Makanya kami ngomong, kalau misalnya dalam tahun ini sampai dengan Desember, teman-teman belum bisa laporannya seperti yang saya sampaikan, oke lah. Tapi mulai Januari 2021 sudah harus pakai aplikasi. Jadi kalau BKD semuanya, BKD bisa buka setiap hari. Jadi jangan buka 1 minggu sekali, coba nggak ngomong, podo wae. BKD jadi usahanya berbeda, kalau enggak kan podo wae. Lek masuk tetap 1 minggu. Lalu terus bagaimana dengan itu? Itu silakan dikomunikasikan dengan yang ada di desa. Masuk kan bisa giliran, ya, bisa digilir, tidak harus bareng. Kemudian melakukan pengembangan nasabah. Golek nasabah itu menjadi tanggung jawabnya semuanya. Pengurus PKD semuanya tanggung jawab golek nasabah. Lek mlebune mung seminggu sekali piye lek golek nasabah? Kan begitu. Jadi PKD itu harus proaktif semuanya. Karena ini sudah menjadi unit. Coba sekali harus lebih baik. Harus lebih baik kesana. Jadi mulai mekanisme tata cara bagaimana kerja, rencana kerjanya bagaimana, ya, rencana kegiatannya bagaimana. Nah, itu harus dirembukan. Misalnya, itu. Ada yang lain? Cukup? Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan membangun sinergisitas BKD dan desa dan pemerintah desa. Adanya ruang bersama yang bisa memberikan kesempatan bagi terpaparnya gambaran kelembagaan dan tupoksi personalia pengurus. Ruang bersama yang selama ini saya belum pernah melihat ada laporan. Ruang bersama itu seperti apa? Ruang rapat lah, rapat antara pemerintah
kepala desa Pak Kades, Bum Desa sama unit BKD. Ada rapat, minimal 1 bulan sekali rapat itu. Minimal. Kalau nggak pernah ada rapat, ya muncul mesti Bum Desa itu nggak sehat. Lama-kelamaan Bum Desa ditinggal BKD. Ya. Harus ada rapat, ruang bersama. Di mana rapat tersebut itu mendudukkan semuanya pada posisinya masing-masing, pada tanggung jawabnya masing-masing, pada wewenangnya masing-masing, pada haknya masing-masing, pada kewajibannya masing-masing. Semuanya ada. Semuanya ada rapat. Terus kemudian di dalam ruang itu dipaparkan juga tentang BKD itu unitnya Bum Desa. Kamu Bum Desa, kamu unit usaha BKD, saya ada sebagai leader di sini. Sebagai leader. Tugasnya unit BKD apa, tugasnya Bum Desa apa, tugasnya leader apa di sana. Dipaparkan masing-masing dalam satu ruang rapat. Kemudian yang kedua, adanya upaya peningkatan kapasitas personalia secara profesional. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas personalia ini siapa? Kalau bicara unit BKD, maka yang paling bertanggung jawab melakukan pembinaan adalah Bum Desa. Kalau ngomong terang, yang kemudian siapa yang melakukan pembinaan Bum Desa? Itu Pak Kades, penasihat selaku leader. Kalau Pak Kades selama ini tidak pernah melakukan pembinaan atau pelatihan atau testing kepada pengurus Bum Desa, dia kok tagih. Makanya kalau mohon peningkatan kapasitas personal ya ini cukup penting karena Bum Desa itu usahanya besar, harus dikelola secara profesional. Usaha yang besar itu bisa dikelola secara profesional dan pengurusnya itu juga harus profesional. Pengurusnya itu bisa profesional kalau dilatih. Kalau nggak dilatih susah lah, karena tidak semua orang punya jiwa entrepreneur. Tidak semua orang, tidak semua pengurus punya jiwa wirausaha. Tetapi sejauh pengurus itu mau mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dan kita latih setiap tahun, tentu lama-kelamaan akan menjadi profesional. Kita tahulah UPK PATM yang terbaru. Sampai hari ini setelah programnya, UPK-nya masih tetap jalan sampai dengan hari ini. Karena mereka setiap tahun dilatih, setiap tahun dilatih. Dan oleh karena itu, Bapak Kades khususnya yang hadir, kasihlah alokasikan kegiatan pelatihan untuk pengurus Bum Desa sejauh pengurus Bum Desa atau Bum Desa itu belum punya hasil usaha. Tolong dibantu dari APBD paling 4 sampai 6 juta dalam 1 tahun. Kalau misalnya pengurus Bum Desa sudah punya hasil usaha dan 5% hasil usahanya bisa untuk kegiatan pelatihan pengurus Bum Desa, tidak perlu dialokasikan dari desa, nggak apa-apa. Ya, karena salah satu hasil usaha Bum Desa adalah untuk pendidikan dan pelatihan pengurus. Jadi kalau sudah punya hasil usaha, tidak perlu ada alokasi pelatihan dari desa. Tapi sejauh itu belum ada, ya kami mohon dukungan Bapak Kades untuk tetap mengalokasikan kegiatan pelatihan untuk pengurus Bum Desa. Toh semuanya manfaatnya kembali kepada desa semuanya. Kemudian adanya kesepahaman untuk bersama-sama saling bekerja sama. Kemudian menyusun rencana kerja dan perencanaan keuangan bersama. Menyusun rencana kerja dan rencana keuangan bersama. Jadi kalau BKD, rencana kerjanya BKD apa rencana kerja BKD? Rencana kerja BKD itu mulai satu, ya, cari nasabah atau mengembangkan nasabah. Kemudian melakukan survei. Kemudian melakukan musyawarah pendanaan, rapat pendanaan. Kemudian melakukan pencairan. Ya, kemudian melakukan angsuran, kemudian penyelesaian kolektibilitas dan juga banyak rencana-rencana kegiatan yang kemudian harus dimusyawarahkan. Karena tentu di sana mesti ada masalah. Itu, ya, itu terkait dengan rencana. Kemudian adanya rapat rutin minimal sebulan sekali, itu rapat rutin. Rapat rutin minimal 1 bulan sekali. Untuk mensinergiskan itu. Jadi kalau misalnya Bum Desa tidak rapat rutin, kami mohon juga ditegur. Ini rapat rutin 1 bulan sekali. Perubahan dan pengubahan rekening atau spesimen, ada rekening umum dan rekening operasional. Ini ada yang
sudah saya sampaikan. Oke. Dari sini barangkali ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Cukup? Pas? Pas? Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari kami apabila ada kata, bahasa dan sikap serta perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bapak Ibu.